Salam jumpa kembali dengan Mr. R dalam berbagi ilmu, ilmu berbagi. Topik kita kali ini faktorial 3, membahas definisi faktorial dan fungsi Pi. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Langsung saja, penulisan notasi faktorial dalam notasi sigma perkalian. Nah, ada kita kenal notasi sigma, juga sigma penjumlahan, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Sigma penjumlahan K dari K sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau ditulis dalam bentuk notasi sigma, ini sudah pasti yang diambil itu adalah bilangan bulat mulai dari K sama dengan 1 sampai N gitu ya. Jadi K1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bentuk ini substitusi K-nya 1. Jadi 1, kemudian masukkan 2 ditambah 2, kemudian 3, kemudian seterusnya sampai yang terakhir adalah N. Ya. Itulah arti sigma penjumlahan K dari K sama dengan 1 sampai N. Contohnya, sigma jumlah dari K mulai dari K sama dengan 1 sampai 3. Itu berarti adalah substitusi 1, kemudian 2, kemudian 3. Dijumlah semuanya, 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 6. Bagaimana kalau misalnya sigma penjumlahan K dari K sama dengan 1 sampai 4? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Gitu ya, sama dengan 10. Itulah sigma yang biasa kita lihat sebagai sum gitu ya, jumlah. Sigma perkalian ditulis dalam notasi pi seperti ini ya. Sigma kali dari K, mulai dari K sama dengan 1 sampai N. Itu adalah substitusi K-nya 1, jadi 1 dikali, substitusi 2 dikali, substitusi 3, dan seterusnya sampai yang terakhir N. Jadi kalau yang ini kita lihat, itu kan bentuknya adalah N faktorial ya. Jadi yang ini bentuk penulisan lain dari N faktorial. Sigma perkalian K dari K sama dengan 1 sampai N. Contohnya, jadi sigma perkalian K dari K sama dengan 1 sampai 3, itu berarti adalah 1 dikali 2 dikali 3. Yang ini sama dengan 3 faktorial kan gitu ya, atau sama dengan 6. Ngerti ya? Jadi bisa N faktorial itu ditulis dalam notasi lain dalam bentuk sigma yang berbentuk pi ini ya. Seterusnya, kalau dituliskan sigma perkalian K dari K sama dengan 1 sampai 5, apa dong? Berarti substitusi 1, lalu kali 2, lalu kali 3, kali 4, kali 5 gitu ya. Kita dapat ini adalah 5 faktorial atau sama dengan 120. Gampang ya. Yang berikutnya, bagaimana kalau dituliskan sigma perkalian K dari K sama dengan 1 sampai N tambah 2? Berarti yang ini adalah 1 kali 2 kali 3 kali N dan seterusnya gitu ya, kali N tambah 1 kali N tambah 2 yang terakhir. Itu kan sama dengan N tambah 2 faktorial. Bisa ya? Sementara kalau misalnya seperti yang ini. Sigma perkalian K dari K sama dengan 3 sampai 7. Itu berarti kita mulai substitusi 3 ya. 3, lalu substitusi 4, 5, dan seterusnya sampai 7. Nah, di sini seandainya mulai dari 1 dia kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, maka itu kan 7 faktorial. Berarti yang ini boleh kita kali dengan 2 faktorial per 2 faktorial. Sehingga kita dapat 7 faktorial per 2 faktorial. Bisa ya? Oke, selanjutnya definisi faktorial untuk semua bilangan. Jadi yang ini tadi notasi faktorial, N faktorial bisa dituliskan dalam bentuk lain sigma perkalian K dari K sama dengan 1 sampai N. Jadi itu sama. Berarti untuk semua bilangan bulat, N lebih besar sama dengan 1. Jadi bilangan bulat positif ya.
Nah, sementara yang kedua ini sudah kita pelajari di sebelumnya, bentuk rekursif untuk n bilangan bulat positif dan juga nilai faktorial untuk n sama dengan 0. Bentuknya bagaimana? Ini kemarin telah kita pelajari, n faktorial adalah n dikali n min 1 kali n min 2, dan seterusnya sampai kali 2 kali 1 untuk n lebih besar sama dengan 1. Sementara untuk n0, nilai dari 0 faktorial adalah 1. Itu ya. Yang berikutnya, fungsi gamma. Fungsi gamma disajikan dengan huruf Yunani, bacanya ini adalah bentuk tau ya, tau, merupakan perluasan dari fungsi faktorial. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka tau n itu sama dengan n-1 faktorial. Nah, yang ini tau n ini, atau kalau kita tulis dalam bentuk fungsi, tau x itu adalah sama dengan integral dari 0 sampai t hingga t pangkat x min 1 dikali e pangkat min t dt. Integral ya. Integral nanti fungsi gamma ini bisa kalian pelajari juga di saat kalian sudah masuk perguruan tinggi nanti ya, dan belajar integral ini. Nah, sementara n faktorial berarti, kalau yang ini tahu n tadi kan sama dengan n-1 faktorial. Berarti kalau n faktorial itu adalah tahu n tambah 1. Itu nama lainnya adalah Pn. Gitu ya, jadi fungsi pi. Apa itu fungsi pi? Di sini bisa kita lihat bahwa Px itu adalah integral dari 0 sampai t hingga t pangkat x dikali e pangkat min t dt. Lihat tadi kalau di fungsi gamma, pangkatnya x min 1, kalau di sini pangkatnya x. Nah, inilah yang seharga dengan x faktorial. Kalau kita biasanya menggunakan n, maka n faktorial adalah Pn, gitu ya. Jadi Px ini adalah x faktorial. Fungsi gamma didefinisikan untuk semua bilangan real dan kompleks, kecuali bilangan bulat negatif dan 0. Oke, berikutnya, dari fungsi gamma dapat kita turunkan, gamma setengah tambah n sama dengan 2n faktorial per 4 pangkat n kali n faktorial dikali akar pi. Nah, kita akan gunakan rumus ini untuk mencari beberapa yang ada di contoh soal berikut. Contoh penggunaan rumus, tentukan nilai dari min setengah faktorial. Nah, untuk menentukan nilai min setengah faktorial, maka di sini kita substitusi n-nya sama dengan 0. Kenapa n sama dengan 0? Karena dapat tau setengah. Tau setengah itu berarti adalah setengah dikurang 1 faktorial, kan gitu ya. Jadi min setengah faktorial. Nah, sesuai dengan rumus sebelumnya tadi ya, di slide sebelumnya. Nah, untuk n sama dengan 0, maka yang ini menjadi tau setengah. N-nya 0 tadi ya, jadi 2 kali 0, berarti yang ini 0 faktorial. Ini 4 pangkat 0, yang ini 0 faktorial, dikali akar pi. Nah, itu dia. 0 faktorial 1, 4 pangkat 0, 1, 0 faktorial 1. Jadi yang ini kita dapat tau setengah adalah akar pi. Nah, sementara tau n itu kan n-1 faktorial. Jadi, tau setengah adalah setengah min 1 faktorial. Gitu ya. Berarti kita dapat itu adalah min setengah faktorial. Berapa tadi tau setengah? Akar pi. Jadi, min setengah faktorial nilainya adalah akar pi. Kira-kira begitu dia. Juga dari sini kalian bisa mencari berapa nilai dari setengah faktorial. Gitu. Boleh dicoba sendiri ya. Yang berikutnya. Untuk n yang sangat besar, biasanya pendekatan digunakan dengan rumus Stirling. Jadi n faktorial itu didekati dengan akar 2πn dikali n pangkat n per e pangkat n. Nah, nanti penggunaan ini boleh nanti setelah kalian perguruan tinggi aja ya. Yang berikutnya. Bagaimana kalau misalnya min 1 kali min 2 kali min 3
dan seterusnya sampai kali min n. Kalau yang kita dapatkan kemarin itu n faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 sampai kali n, itu n faktorial. Jadi kalau min 1 kali min 2 kali min 3 artinya negatif ini semuanya. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan. N faktorial kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Kalau ini dikali dengan setiap sukunya, setiap suku dikali dengan C, di mana C itu tidak sama dengan 0 gitu ya, maka yang terjadi adalah satunya dikali C, 2 dikali C, 3 dikali C, sampai seterusnya N dikali C. Berarti C-nya itu telah terkali sebanyak N kali gitu ya. Berarti sebelah kiri adalah kali C pangkat N. Berarti seandainya C-nya misalnya min 1, maka kita peroleh jadi min 1 pangkat N dikali N faktorial, itulah yang merupakan hasil kali dari min 1 kali min 2 kali min 3 sampai seterusnya kali min N. Bisa ya? Jadi kalau yang kita cari biasanya di N faktorial adalah yang positif, kalau yang ini yang negatif. Oke. Nah, kemudian coba bentuk berikut ini sepertinya ada notasi yang baru ya. Berapa nilai dari 4 double faktorial? Ini dibaca 4 double faktorial. Apakah ini sama dengan 4 faktorial difaktorial? Nah, yang ini tidak sama dengan 4 faktorial difaktorial. 4 faktorial kan 24 ya. Jadi ini tidak sama dengan 24 faktorial. Kalau begitu berapa dong? Yang benar adalah 4 double faktorial 8. Kok bisa? Nah, yang ini nanti bisa kita bahas di faktorial 4. Jadi, boleh langsung melanjut ke faktorial 4 untuk mendapat pemahaman atau mengetahui, menambah wawasan tentang notasi-notasi faktorial yang lain. Jadi, cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Dan terima kasih telah bergabung dengan Mr. Art dalam berbagi ilmu berbagi. Sampai jumpa.